Jadi alhamdulillah di 8 anak saya semuanya saya sekolahkan di SDIT Alamul Islam di nomor 1 sampai nomor 8. Untuk nomor 1 sampai nomor 6 sudah alumni. Mereka semua melanjutkan di sekolah yang berbeda-beda. Di nomor 1, nomor 2 setelah di SDIT Nurul Islam, di SMPIT Bina Umat. Kemudian mereka melanjutkan di IMAN, dua-duanya di IMAN, dan alhamdulillah sekarang dua-duanya sudah bekerja. Ya, yang nomor 1 di CPNS BPK, yang nomor 2 di PNS Bea Cukai, yang nomor 2 lebih duluan. Kemudian yang nomor 3 dan nomor 4 dari SDIT melanjutkan di SMPIT Nurul Islam atau Salyo. Setelah itu di nomor 3 di SMA Negeri, yang nomor 4 di MAN. Kemudian yang nomor 3 alhamdulillah sekolah di UGM dan sudah lulus di jurusan matematika. Kemudian yang nomor 4 setelah dari MAN 1 Jogja, jadi kan SDIT Nurul Islam, kemudian SMP IT Nurul Islam, kemudian MAN 1 Jogja, dan diterima di STAR. Alhamdulillah sekarang sudah semester 5, mudah-mudahan bisa lulus karena sistemnya DO gitu. Oh, Ya, per semester DO-nya. oh gitu. Di STAN itu berat sekolahnya. Tapi kalau ya, memang sebanding dengan lulus dari STAN kan langsung Langsung cerminan. jadi CPNS. Kemudian yang nomor 5 dengan nomor 6 ini kayaknya polanya kayak terpola nih. Jadi nomor 1 2 dari SDIT Nurul Islam ke SMPIT Bina Umat. Yang nomor 3 4 ke Salyo. Ini yang nomor 5 6 ke SMPIT Ihsanul Fikri di Magelang. Itu juga pilihan anaknya sendiri. Nah, itu semua pilihan semua. Faris ya, Faris. Kalau Fatih memang kita arahkan. Jadi memang itu ya rata-rata pilihan mereka sih, tidak ada paksaan. Jadi kalau Faris memang dari kelas 6 udah pengen ke sana. Karena Mas Faris ini kecenderungannya untuk menghafal Al-Qur'annya cukup kuat. Karena lulus dari SDIT udah 2 juz. 2 juz walaupun di SMPIT diulang lagi katanya. Itu alhamdulillah 1 tahun 4 bulan di Ihsanul Fikri khatam 30 juz. Nah, terus sekarang yang SMA kelas 3. SMA si Mas Faris kelas SMA 3 masih di Ihsanul Fikri juga lanjut. Nah, ini udah balik ke sana nih. Daftar ke Turki tapi nggak lolos di Jakartanya. Yang lulus SMP dulu ya, lulus SMP dulu daftar SMA di Turki nggak lulus. Dan sekarang di sana dan cita-citanya pengen sekolah di ini di Madinah. Oh ya. Tapi mungkin untuk tujuan ini sementaranya mau ke Libya dulu kan. Kemarin sempat di rumah ini kursus bahasa Arab juga online. Tapi ini sebulan yang lalu udah masuk ya. Udah masuk lagi di pesantren. Yang kena Mas Fatih juga di sana. Sekarang kelas 1 SMA. Kemarin waktu kelas 3 sempat wisuda ini juga ya, wisuda tahfiz 30 ya. Sudah selesai. Sudah selesai 30. Cuman memang agak ini untuk merojanya agak kurang. Ini yang 7 8 masih di SD, tapi Mbak Faiza yang kelas 6 sekarang udah daftar di Salju. Udah diterima, udah daftar ulang. Jadi kelihatannya kalau ngobrol-ngobrol kan memang nggak mau mondok gitu. Nah, untuk SDT sendiri sih sebenarnya kalau perkembangannya ya kan ya dinamika perubahan dari tahun ke tahun kan perubahan lingkungan, kemudian perubahan peraturan, dan juga perubahan tenaga pengajarnya juga kan, para guru-gurunya senior kan mungkin udah sedikit, bahkan mungkin sudah keluar, kemudian diganti yang baru-baru. Kemudian juga orang tua murid juga sekarang udah beragam. Mungkin kalau di awal-awal itu kan masih artinya mungkin bahasa ekstrimnya siapa sih yang lirik SDIT Alam gitu. Kayak tadi aja kan bapak mertua saja kan ketika ngantar anak saya kan juga tanya kenapa disekolahkan di sini, masa sekolah di kampung. Karena kondisi artinya orang baru melihat kan kondisinya kan begitu kan, apalagi di awal-awal itu kan ya.
Tapi alhamdulillah kemudian semakin kesini kan SDIT semakin dikenal, semakin memiliki nama, apalagi ketika sudah dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ya. SD lain mungkin anak-anaknya selain memiliki kemampuan akademis juga yang lebih utama adalah memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sekolah lain ya. Mungkin kalau sekolah negeri atau sekolah yang lain itu kan lebih mengutamakan ilmunya ya atau pengajarannya ini hanya ilmunya. Tapi kalau di SD ini kan ada kelebihan. Yang pertama adalah bagaimana bisa membentuk karakter Islamnya ya, atau anak-anak yang memiliki kepribadian Islam, kepribadian Islami ya, memiliki akidah, memiliki semangat ibadah ya. Walaupun mungkin keberhasilan anak itu juga harus ditopang juga dengan kondisi di rumah ya. Jadi tidak semata-mata hanya di sekolah saja. Memang yang paling ideal itu antara sekolah dengan kedua orang tua yang menyekolahkan situ memiliki visi dan misi yang sama ya. Atau pemahaman yang setara lah gitu ya, bersama. Jangan sampai kita hanya udah pokoknya saya serahkan ke SDIT, anak saya jadi baik, jadi soleh dan soleha, jadi rajin beribadah itu ya tanggung jawab sekolah. Kalau di rumah itu ya tidak dikasih contoh, nggak diajak ya nanti juga akan ini juga. Dan kalau sekarang sih hambatan paling berat adalah tantangan teknologi informasi ya. Jadi, apa namanya, tetap ya harus sekolah secara klasikal fisikal itu tetap penting ya. Iya. Nggak bisa bergantikan. Itu bisa digantikan dengan apa? Dengan virtual kan, kebersamaan, kemudian contoh langsung, keteladanan dari ustadz-ustadzahnya kan sangat penting juga. Tapi kalau di rumah, makanya ini selama pandemi kami sengaja tidak sholat di masjid itu ya. Ini sholat jemaahnya di sini biar anak-anak tetap dikondisikan. Apalagi kan di pandemi kan di sana juga diminimalkan jaga jaraknya gitu. Kalau harapan saya ya tetap yang saya rasakan bahwa anak-anak saya itu memiliki dasar-dasar akidah, dasar-dasar keislaman yang baik, yang bagus, itu tetap dipertahankan. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan pola-pola pendidikan yang lain itu ya. Yang memang kalau dirasakan paling berat mendidik anak-anak yang nomor 1, nomor 2 gitu. Artinya karena kan belum ada pengalaman ya, karena baru juga kita baru mungkin baca-baca buku, teori-teori, konsep-konsep bagaimana cara mendidik anak gitu kan, bagaimana mendengarkan ceramah-ceramah atau dari orang-orang yang psikologi atau apa gitu ya. Artinya pengalaman itu kan ternyata guru yang paling paling bagus itu. Karena ternyata sulit juga mengaplikasikan teori, konsep atau mungkin ilmu-ilmu yang didapat dari ceramah-ceramah itu ke praktek itu kan tidak selamanya bisa juga. Dan kadang-kadang dulu bayangan saya itu yang anak-anak itu gampang sekali lah, misalnya harus diajari ngaji, harus ngapalin Al-Quran karena ada juga yang ada temen misalnya ya, ustadz itu anaknya dari umur 5 tahun, umur 10 tahun udah hafal 1 juz itu. Kok saya nggak bisa gitu. Memang ternyata ya tergantung kondisi kita juga kan, apalagi kalau saya kan pegawai negeri gitu ya, yang harus pagi-pagi berangkat, lalu awal-awal di Jakarta kan. Artinya dari nikah tahun 93 sampai 2004 itu kan 11 tahun kan di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan dari rumah ke kantor aja udah berapa jam gitu kan. Jadi pagi-pagi udah berangkat, nanti malam baru udah nyampe rumah. Jadi interaksi langsung dengan anak-anak juga jarang. Mungkin nanti kalau istri yang paling banyak kan. Ya itu artinya
Kita menurunkan ini ya, menurunkan standar ya dari kondisi yang ideal dari pertama awal nikah, kemudian nanti kalau punya anak harus begini harus begitu, anaknya harus begini harus begitu, dia harus ini kan ideal semua tuh, pinginnya ideal. Anak-anak umur sekian udah bisa baca Quran apa gitu, udah hafal itu bisa, ternyata susah juga gitu. Akhirnya kami menurunkan yang penting anak-anak ini mendapatkan pendidikan agama itu dulu ya, artinya yang paling paling utama, paling pertama anak itu mendapat pendidikan agama baik di rumah maupun di sekolah gitu. Itu yang paling paling pertama itu. Eh, ya kalau saya sih ya emang alhamdulillah mungkin diberikan apa kesabaran yang berikan kesabaran lah ya, artinya dalam menghadapi segala persoalan itu berusaha untuk tidak panik dulu, karena kalau udah panik kan istilahnya kalau ngerjain soal kita mau masuk ke ruangan mau ujian tapi kita udah was-was, udah gugup, tidak pede kan hilang semua itu yang kita baca berhari-hari, kita baca berjam. Tapi ketika kita udah tenang itu minimal kita bisa ini. Ya memang pengalaman yang paling berat ya di awal-awal punya anak satu dua, tapi setelah kesini insya Allah alhamdulillah bisa ini, bisa lebih. Walaupun kalau anak saya kalau dari ini nggak ada yang prestasinya menonjol itu nggak ada. Artinya dari SD, SMP ranking satu atau mungkin punya punya keahlian yang khusus dibanding yang lain. Ya, tapi alhamdulillah setelah lulus SD artinya ya mereka ini semua punya, saya punya ini ya, ya artinya jangan dibandingkan dengan orang lain sih. Artinya kalau kita bisa menilai dari masing-masing anak, jadi masing-masing anak itu pasti punya kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh anak lain. Ya, dari anak nomor satu sampai nomor 8 saya punya sudah bisa merasakan, bisa melihat dia punya kelebihan masing-masing. Ya. Kayak nomor satu, ya walaupun sudah ada tadi ya sekolahnya tempat berhenti, gitu ya. Bahkan di SMA sempat hafal 14 juz itu badan. Ternyata pas dia minta pindah tiba-tiba kelas 2, bahkan udah ditahan-tahan sama ketua yayasan. Ternyata Fakih itu diproyeksikan menjadi ketua OSIS gitu. Cuma kelihatannya dia anaknya kan nggak mau, jadi dia milih keluar. Jadi, karena mungkin rasa organisasinya kurang. Ya semua saya punya ini, semua punya kelebihan masing-masing lah. Saya bisa bisa menilai dari masing-masing itu, nanti kelebihan itulah yang mungkin nanti bisa ini bisa apa, menjadi bekal hidup di masa depan. Apalagi saya sejak ini 2010 kan saya dipindah dari Jogja. Jadi pas setelah lahir anak ke-8 itu berpisah dengan anak-anak. Tapi yang iya pas setelah 3 bulan Fathan. Tapi sebelum itu kan masih masih di sini kan. Tapi yang jelas kan kalau pas Fakih lulus dari SD kan ke SMP mondok, Fikri juga mondok. Nah, artinya kan di sini ya, kami usahakan memang ini artinya jenguk ya, artinya jadi menjadwalkan menengok yang di pesantren itu rutin, minimal 2 minggu sekali, gitu. Dan diajak semuanya. Gitu. Ya nanti kalau di sana makan di luar bareng-bareng. Gitu. Saya ingat sih dulu kalau ini sering main, kalau ngumpul dulu nih waktu beli awal-awal tanah ini kan masih kosong nih, jadi main bola bareng